Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suciani Pohu, saya dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur reproduksi tumbuhan. Yang pertama ada reproduksi dan asal sporofit. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks, melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, yaitu fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid. Terdiri dari apa yang disebut dengan fase pergantian generasi. Tubuh yang menonjol dari pohon Angiospermae, semak, tanaman keras, dan semusim serta dari Gymnospermae, Pakis, Sphenophytes, dan Lycophytes adalah sporofit, telah berkembang dari sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Reproduksi Gymnospermae. Meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa, terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengandung megasporangia, di mana megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporangia, di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terkandung di dalam bunga jauh berkembang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Reproduksi dalam Angiospermae. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di samping ini. Itu flower adalah tempat reproduksi seksual di Angiospermae. Meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut, kebanyakan Gymnospermae bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal. Lebih terspesialisasi tinggi dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Meiosis terjadi di dua bagian bunga yang berbeda, kepala sari dan bakal biji. Pada kepala sari terjadi pada meiosis mikrosporosit yang terkandung dalam mikrosporangia menghasilkan mikrospora. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari yang setelah perkecambahan berkembang menjadi gametofit jantan, biasa disebut dengan mikrogametofit. Perkecambahan benih dan perkembangan bibit selama perkecambahan biji dikotil, radikula sering menjadi bagian pertama dari sporofit muda untuk memulai pertumbuhan aktif. Pada saat yang sama, jaringan provaskular mulai berdiferensiasi menjadi xilem fungsional dan floem. Radikula awalnya dapat memanjang oleh sitokinesis umum dan seluruh pemanjangan sel. Selanjutnya, pada beberapa taksa dikotil yang dicirikan oleh perkecambahan epigeos, sitokinesis yang sangat sering di daerah basal hasil hipokotil dalam pengembangan kail yang menjulur ke atas, menarik benih keluar dari tanah. Epikotil kemudian mengembang menjadi bebas dari kulit biji, dan sitokinesis di meristem apikal diikuti oleh diferensiasi sel dan jaringan mengaruh pada pembentukan tunas muda. Salah satu perbedaan untuk menentukan antara Gymnospermae dan Angiospermae adalah adanya ovula pada permukaan abaksial sisi kerucut di Gymnospermae dan di karpel tertutup di Angiospermae. Morfogenesis bunga. Bunga adalah struktur yang menentukan dan berbunga di semusim menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun pada tanaman keras, apeks mulut baru terbentuk berulang kali dan berbunga terjadi sepanjang umur tanaman. Sebelum induksi bunga, ruang puncak pucuk vegetatif biasanya memang memanjang dan banyak tunas lateral dapat dimulai di bawah meristem apikal. Meristem floral biasanya menjadi jauh lebih luas daripada keadaan vegetatifnya, dan kecepatan pembelahan sel meningkat. Salah satu perbedaan yang menentukan antara Gymnospermae dan Angiospermae adalah adanya ovula pada permukaan abaksial sisi kerucut di Gymnospermae dan karpel tertutup di Angiospermae. Reproduksi seksual. Sebagian besar Pakis homosporus dengan banyak spora haploid diproduksi oleh meiosis pada sporangia yang ditanggung di daun tanaman diploid. Tanaman berbiji homosporus tidak menunjukkan generasi gametofit yang hidup bebas. Dalam Gymnospermae, megaspora haploid tunggal matang untuk membentuk kantung embrio pada wanita bakal biji. Megaspora ini dibentuk oleh meiosis dari sel induk tunggal. Spora sel induk terletak di nukleus diploid atau megasporangium. Hanya 1 dari 4 spora resultam yang matang. Megaspora haploid membelah berulang kali untuk membentuk massa jenis di gametofit.
Di dalam kantung embrio membesar dan akhirnya salah satu atau lebih banyak telur menjadi batas-batas di dalam jaringan ini dekat mikropil. Setelah penyerbukan bakal biji oleh mikrospora, sel telur dibuahi oleh sperma dan diploid embrio berkembang. Pesta perkawinan benih dibentuk dari integumen yang dimodifikasi bakal biji, sementara cadangan makanan berlimpah untuk bibit masa depan terkandung di dalam jaringan gametofit betina yang mengelilingi embrio. Pada tanaman berbunga, bakal biji tertutup di dalam ovarium, berbeda dengan ovula yang terbuka di gimnospermae. Gametofit wanita di dalam kantung embrio biasanya berkurang menjadi 8 sel dan salah satunya di ujung mikropilar dari kantung embrio, mewakili telur. Sebaliknya, untuk di monospermae terjadi pembuahan ganda angiospermae dengan satu sperma yang membuahi sel telur membentuk embrio diploid. Ciri umum bunga, kebanyakan bunga mengandung jenis kelamin jantan dan betina, tetapi ada beberapa bunga berkelamin tunggal dan mungkin terjadi pada tanaman yang sama atau individu terpisah. Nah, kemudian di sini ada pemupukan atau fertilisasi. Ketika butiran serbuk sari yang cocok diendapkan stigma tabung serbuk sari tumbuh melalui salah satu pori perkecambahan di serbuk sari dinding, di sini eksin kurang berkembang. Perkembangan benih pembuahan sel telur haploid oleh haploid sperma memunculkan zigot diploid yang selanjutnya membalas secara berulang dan berkembang menjadi cara yang sangat terorganisir ke dalam embrio. Pada monokotil, perkembangan awal embrio itu sejajar dengan dikotil, tetapi hanya kotiledon lateral tunggal terbentuk. Endospermae pada mayoritas angiospermae dua pol haploid ini terjadi di kantong embrio dan fungsi mereka dengan salah satu inti sperma mengarah pada perkembangan dari sel endosperma primer diploid. Namun pada beberapa spesies banyak kutub sehingga terjadi nude sehingga endosperma sedang poliploid. Kulit biji integumen bakal biji berkembang menjadi kulit biji atau testa setelah fenilisasi. Testa biasanya berisi pelindung yang mengeras lapisan yang mungkin berkembang dalam integumen dari integumen bagian dalam. Buah setelah pembuahan, ovar berkembang menjadi buah yang membungkus dan melindungi biji. Tetapi beberapa tumbuhan terbentuk buah tenokarpik tanpa ferlisasion dari ovula seperti pada Melsa dan Analas. Dinding buah. Cangkang buah berdaging seringkali berlapis 3 dengan eksokarp terdiri dari kulit mesokarp diwakili oleh daging dan endokarp terdiri dari sel-sel batu di sekitarnya atau benih. Namun jaringan aksesoris sering berkontribusi pada daging seperti pada apel. Pelepasan benih dan buah kering pada tumbuhan yang buahnya tidak tersebar. Fungsi utamanya adalah perlindungan benih. Buah indehiscen yang kering pada saat dewasa seringkali memiliki dinding tipis yang bisa mudah ditembus oleh embrio yang berkecambah. Kemudian ada bunga dan struktur reproduksi jantan. Bunga dapat diperlakukan sebagai pucuk yang sangat pendek yang dimodifikasi untuk reproduksi seksual di dalam angiospermae. Ini adalah sistem karakteristik organ reproduksi di mana dua proses dasar reproduksi seksual, meiosis dan peluburan jantan dan betina terjadi sehingga menghasilkan generasi baru embrio. Bagian bunga yang steril misalnya sepal dan kelopak serta benang sari dan terkadang putik homolog dengan daun. Bagian bunga biasanya berbentuk lingkaran. Pada sumbu tangkai, bunga yang dikenal sebagai wadah, batang yang dimodifikasi. Dari luar bergerak ke tengah. 3 lingkaran utama organ bunga adalah perian atau bunga sekeliling jumlah sepal dan kelopak bunga, adrosium rumah laki-laki jumlah semua benang sari, dan ginoseum rumah tangga perempuan jumlah dari semua karpel. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di samping ada penampang bunga sempurna dari Lilium sp. Bunga dibelah pada tingkat yang menunjukkan 6 tepal atau 3 sepal, ditambah pada 3 kelopak, 6 kepala sari, dan 1 putik, dengan 3 lokula. Setiap lokulus di putik memiliki 2 bakal biji, bilas skalanya yaitu 0,5 mm.
Kemudian ada juga bunga tulip, tulip sp. Ini sepal, terletak di luar kelopak karena mereka hampir identik dalam struktur dan fungsi. Mereka secara kolektif disebut tepal. Kemudian ada juga bunga inferior dari blackcurrant, bunga setengah inferior dari cranberry, bunga unggul dari sarung rubah ungu. Penyisipan perian dalam hubungannya dengan ovarium ditampilkan. Batang skala yaitu 0,5 mm di semua panel. Kemudian ada model bunga paling bawah berdasarkan bukti molekuler dan fosil. Perkembangan bunga dimulai dengan meningkatkan pembelahan sel di meristem apikal dan organ inisiasi dalam urutan akropetal. Perkembangan reproduksi tanaman dimulai dengan peralihan meristem apikal pucuknya dari menghasilkan daun menjadi cabang berbunga, daun bunga, dan bunga. Organ bunga dimulai sebagai tonjolan pada puncak bunga dengan urutan sebagai bracts, calyx, corolla, androecium, dan gynoecium. Salah satu tanda transisi yang paling jelas dari vegetatif ke puncuk bunga adalah peningkatan aktivitas mitosis sel. Urutan perkembangan akropetal juga dicatat dalam puncak bunga, perbungaan di banyak angiospermae. Jadi, bunga yang berkembang di pangkal perbungaan matang sebelum yang ada di tengah. Contoh yang mengikuti termasuk tahapan kepala sari dari Calendula officinalis dan Anacilus homogamos. Dalam contoh berikut, perhatikan perubahan struktur dalam perbungaan yang berkembang serta perkembangannya yang terjadi dalam rangkaian akropetal. Nah, di samping ini ada gambar struktur reproduksi wanita, biasanya terdiri dari lingkaran paling dalam dari organ bunga di angiospermae. Desain utamanya yaitu pistil atau karpel, memiliki stigma terminal, gaya memanjang, dan ovarium basal, yang pada gilirannya menampung sel telur sentral dan sel terkait di dalam ovula tertutup. Pembentukan benih baru melalui reproduksi seksual terjadi di dalam ovarium bunga dalam serangkaian langkah yang berurutan, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan bakal biji hingga pembentukan embrio yang matang sebetulnya di dalam benih. Lingkaran bunga paling dalam biasanya terdiri dari bagian bunga wanita. Nah, ini ada gambar ilustrasi untuk ilustrasi gimnospermae dan ovula angiospermae. Di sini Anda juga dapat melihat bagaimana ovula gimnospermae telanjang dan tidak tertutup oleh jaringan pelindung, sedangkan ovula angiospermae tertutup di dalam ovarium. Perhatikan keberadaan integumen, mikropil, nucellus, dan funiculus. Yang di sampingnya lagi ada gambar kerucut gimnospermae pinus pignon dan biji yang terbuka. Benih ditanggung dalam kerucut pada megasporofil dan tidak terlihat sampai dewasa. Plasentasi pariental yang sering ditemukan pada ovarium lokuler tunggal, plasenta dan ovula terbentuk di sepanjang bagian tepi ovarium di tempat fusi tepi karpel. Plasentasi aksil ditemukan pada tanaman dengan ovarium multikular. Kemudian ada ovula. Prekursor benih berasal dari plasenta dinding ovarium dan terdiri dari nucleus sentral, di mana megaspora dan kemudian kantung embrio diproduksi satu atau dua integumen yang melingkupi inti dan batang pendukung funiculus yang menempelkan bakal biji ke plasenta. Biasanya satu untai pembuluh darah berjalan melalui funiculus dari plasenta ke bagian bawah ovula. Dalam ovula seperti smartweed, bakal biji terdiri dari 3 bagian utama sebelum pembuahan, yaitu integumen luar, integumen dalam, dan nucleus multiseluler besar. Kedua integumen itu tipis dan masing-masing hanya terdiri dari 2 epidermis tanpa mesofil. Sebagian kecil spesies memegang ovula mereka dalam posisi ortotrop atau tegak. Jumlah ovula dalam satu ovarium bervariasi dari 1 hingga banyak sekali, yang pada akhirnya memberikan batas atas jumlah benih yang dapat dibentuk. Megasporosit mencolok karena ukurannya yang besar, kandungan sitoplasma yang padat, dan nukleus yang menonjol.
Ia mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 tanpa disertai sitokinesis, menghasilkan susunan linear 4 megaspora haploid yang disebut kantung embrio tetrasporik atau tetrat. Polinasi diikuti dengan perkecambahan biji polong dan pertumbuhan tabung polen. Kantung embrio yang menggunakan susunan seluler yang sangat teratur yang merupakan karakteristik sebagian besar tumbuhan, mikropil ada di bagian bawah. Nah, perhatikan aparatus filiform di sinergit dan susunan vakuoles dan nukleus di sinergit dan sel telur. Dalam sinergit, inti berorientasi ke mikropil dan vakuola mengarah ke ujung kalazal sel, sedangkan di dalam telur, inti dan sebagian besar sitoplasma berada di ujung kalazal. Pada Rosenwet, kantung embrio yang matang sepenuhnya dan siap untuk dibuahi ganda adalah sel 7 dan 8 nukleat. Sel kolumnar sitoplasma padat yang mengelilingi kantung embrio terdiri dari endotelium, 3 antipodal, di ujung kalazal menonjol dengan inti pewarnaan gelap. Hanya inti kutub bawah yang terlihat di bagian ini. Sel telur memegang inti ke-6 dan 2 sinergit, bertanggung jawab untuk 2 yang terakhir menjadi 8. Alat filiform ada di ujung mikropilar. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.